Polisi Israel serbu Masjid Al-Aqsa, 152 warga Palestina terluka. Warga Palestina kembali bentrok dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setidaknya 152 warga Palestina terluka imbas bentrokan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Jumat 15 April, polisi Israel mulai beraksi berlaku sebelum fajar pada hari Jumat. Saat itu, ribuan jemaah berada di masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dari video yang beredar, warga Palestina tampak melempari batu, lalu aparat Israel membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan granat kejut pun. Ada juga penampakan jemaah yang membuat barikade diri saat di dalam masjid. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan sudah mengevakuasi sebagian besar korban luka ke rumah sakit. Aksi pasukan polisi Palestina disebut juga menggunakan peluru karet. Warga Palestina ada yang terluka di bagian mata akibat peluru karet tersebut. Selain itu, Bulan Sabit Merah Palestina menyebut pasukan Israel menghalangi kedatangan ambulan dan para medis ke masjid. Puluhan jemaah yang terluka masih terjebak di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Dilaporkan jurnalis Al Jazeera, Naswan Al-Samri, polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa tanpa alasan. Mereka menyerang jemaah usai melaksanakan sholat subuh. Menurutnya, eskalasi memanas saat kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penggerebekan terhadap komplek Masjid Al-Aqsa. Hal itu dilakukan selama liburan Paskah Yahudi. Terkait itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan seruan kepada dunia internasional agar bisa membantu melindungi rakyatnya. Dia mengatakan demikian karena eskalasi ketegangan dengan Israel kembali memanas di tepi barat. Dikutip dari Xinhua bahwa kantor berita Palestina Wafa menjelaskan ucapan Mahmud itu disampaikan saat rapat dengan perwakilan khusus Uni Eropa. Abbas menyoroti serangan berkelanjutan polisi Israel terhadap rakyat Palestina selama bulan Ramadan tahun ini. Erdogan tegaskan Turki tidak akan beri sanksi Rusia terkait invasi Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Erdogan menyatakan tidak bisa membiarkan rakyat Turki kedinginan tanpa pasokan gas Rusia. Seperti dilansir surat kabar Turki, Hurriyet Daily News dan kantor berita Rusia TASS News Agency, Sabtu, Erdogan menekankan bahwa Turki hanya akan bergabung dengan sanksi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal sanksi, kita sedang mempelajari panduan tertentu dari PBB, tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan hubungan kita dengan Rusia, ucap Erdogan saat berbicara kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Dijelaskan Erdogan bahwa Turki mendapatkan separuh pasukan gas alam dari Rusia dan tengah bekerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Anda tahu, saya telah menjelaskan ini sejak lama karena sekarang jika kita mengambil gas alam saja sekitar separuh gas alam yang kita gunakan berasal dari Rusia. Selain itu, kita tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir akuyu kita dengan Rusia. Kita tidak bisa mengabaikan itu ketika saya memberitahu ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia mengatakan saya benar, kita harus melindungi kerentanan ini, ujar Erdogan dalam pernyataannya. Pertama, saya tidak bisa membiarkan rakyat saya kedinginan saat musim dingin, dan kedua, saya tidak bisa sepenuhnya mematikan dan menghidupkan industri kita. Lebih lanjut, Erdogan juga menjelaskan bahwa Turki telah mengirimkan dan akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kita telah mengirimkan 56 truk dengan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kami memasok mereka dengan makanan, pakaian, obat-obatan. Pengiriman akan meningkat, ucapnya. Jika Swedia dan Finlandia gabung NATO, Medvedev mengatakan daftar musuh Rusia bertambah sudah.
Setelah Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev. Swedia dan Finlandia sedang mendiskusikan kemungkinan mereka bergabung dengan NATO dengan sangat serius. Aliansi itu sendiri siap menerima mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan prosedur birokrasi yang minimal, tulis Medvedev di saluran telegramnya pada Kamis kemarin seperti dikutip dari berita di Rusia. Dia mencatat bahwa Amerika Serikat secara luas menyiarkan selamat datang kepada perwakilan dari dorongan Eropa untuk bergabung dengan NATO. Apa artinya? Ini berarti bahwa Rusia akan memiliki lebih banyak lawan yang terdaftar secara resmi, kata Medvedev. Medvedev juga menulis bahwa jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, panjang perbatasan darat NATO dengan Rusia akan lebih dari 2 kali lipat. Ia juga menambahkan bahwa tentu saja perbatasan ini haruslah diperkuat. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu mengatakan bahwa kemungkinan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO akan berarti bahwa mematuhi status Baltik non-nuklir tidak mungkin. Keseimbangan harus dipulihkan. Sampai saat ini Rusia belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan mengambilnya, ujar Medvedev. Awal pekan ini laporan media mengklaim bahwa Finlandia diperkirakan akan membuat keputusan untuk bergabung dengan NATO pada Juni mendatang. Sementara Swedia akan mengumumkan posisinya nanti di musim panas. Perkembangan terjadi di tengah operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung untuk mendemilitarisasi dan denasifikasi Ukraina yang diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari lalu. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi tersebut hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi.